teman-teman bantu subscribe channel F. Obed Malikari ST. Dan jangan lupa untuk support selalu ya. Saudara kekasih Tuhan yang ada di mana-mana tempat, saat ini berjumpa kembali dengan saya di suasana yang penuh dengan sukacita, karena kita punya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah Tuhan yang telah mencurahkan lewat rohnya sukacita besar, bahwa dia Tuhan yang adalah juru selamat dunia. Dia adalah merupakan persembahan dari Allah, kasih karunia anugerah Allah yang Allah berikan bagi dunia yang terbesar, yang termulia bagi dunia ini. Firman Tuhan berkata, bagi setiap orang yang percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Dia juga telah mempersembahkan dirinya di atas kayu salib sebagai sebuah atau suatu persembahan yang tidak bercacat celah. Haleluya. Dan saudara kekasih Tuhan, pada kegiatan ini, mesbah, doa, dan renungan, pada waktu kemarin kita berbicara tentang sebuah tema, yaitu mesbah doa sebagai komitmen iman mengandalkan Tuhan. Dalam bagian ini saya akan mengambil satu bagian tema, yaitu persembahan yang berkenan kepada Allah mendatangkan berkat. Haleluya. Bapak saudara kekasih Tuhan, mari sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan dan doa nanti, marilah kita berdoa. Haleluya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembali kami ada di hadapan hadirat-Mu di mesbah doa dan renungan ini. Biarlah Tuhan yang mencurahkan roh-Mu yang tak terbatas itu dalam nama-Mu Yesus. Roh Kudus berkuasa atas setiap mesbah penyembahan dan doa dan renungan ini. Roh Kudus berkuasa di dalam nama Yesus bagi setiap yang mengikuti, bagi setiap yang saat ini mengikuti akan perenungan firman Allah, yang punya beban pergumulan, yang punya persoalan hidup, apapun itu Tuhan, di dalam nama Yesus, kabar sukacita ini menyentuh setiap pribadi, menjangkau setiap pribadi, dan boleh mereka menikmati yang namanya kuasa Allah, hadirat Allah. Dan terima kasih Tuhan, mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu di tempat ini, bahkan di mana-mana tempat yang pada saat menyaksikan, menonton akan program pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini sembahyang doa kami. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak saudara kekasih Tuhan, kembali firman Tuhan yang akan saya bagikan bagi kita semua kembali daripada bacaan kita yang kemarin pada pertemuan yang lalu, yaitu dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22, dan pasal 9 ayat yang pertama. Kemudian kita juga dengan bagian firman Tuhan lain-lain dalam Kejadian pasal 12 ayat 7 dan 8, yaitu bagaimana sosok pribadi Abraham yang begitu datang dan menghampiri Tuhan yang membangun mesbah, karena Allah lebih duluan menampakkan diri kepada dia. Allah duluan datang memberikan anugerah bagi dia, dan Allah menyatakan bagi dia tentang bagaimana kepemimpinan Allah dan maksud Allah yang terbesar kepada dia dan generasi keturunan seterusnya. Juga yang pada konteks kita yang lalu, yaitu kisah tentang Nuh yang layak di hadapan Allah, yang kemudian karena olehnya dia, istri, anak-anak dan mantu-mantunya menjadi suatu paket bagian keselamatan untuk karya Allah, bagaimana keberlangsungan bagi generasi seterusnya. Oleh karena setelah atau pasca daripada di mana Allah membinasakan dunia ini oleh karena kejahatan yang begitu luar biasa, sehingga Nuh dan seisi rumahnya mendapat hal yang layak di hadapan Allah. Haleluya, Bapak saudara kekasih Tuhan. Maka kemudian pada waktu yang lalu kita berbicara tentang pentingnya mesbah doa, dan kemudian kita paketkan yang masa kekinian adalah dengan
pemberitaan-pemberitaan ataupun dengan berbagai macam kesaksian-kesaksian bahwa kita kemas di dalam juga adalah sharing firman, pemberitaan firman, itu satu bentuk persembahan. Dalam mesbah doa ini, tentu pada waktu yang lalu kita berbicara tentang bagaimana pentingnya mesbah. Mesbah itu bukan sesuatu yang langka. Mesbah doa itu bukan sesuatu yang sifatnya yang masih baru dikenal. Kemudian era teknologi ini baru kemudian banyak postingan-postingan yang kemudian para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, entah dia pendeta, evangelis dan lain sebagainya, melakukan bentuk-bentuk program pelayanan, paket-paket pelayanan, yaitu mesbah doa. Dan juga dalamnya ada perenungan-perenungan. Dalam tujuan adalah supaya berita anugerah, berita keselamatan, berita sukacita ini disampaikan kepada setiap kita, supaya bagi yang percaya dia akan memperoleh satu bagian keselamatan paket. Karena Yesus Kristus Tuhan itulah merupakan pemberian persembahan dari Allah, anugerah daripada Allah yang sangat terbesar dan sangat termulia, yaitu dia dipersembahkan, yaitu di atas kayu salib. Haleluya. Bagaimana saudara kekasih Tuhan? Pada konteks bagian ini, maka saya akan membawa bagian tentang persembahan yang berbau harum di hadapan Allah, dengan tema tadi bahwa persembahan yang berkenan kepada Allah mendatangkan berkat. Di mana dari konteks bacaan kita di sini bahwa setelah di mana Allah menyelamatkan Nuh dan keluarga pada saat di mana pembinasaan oleh karena batah Nuh yang diselamatkan, oleh karena di mana pada waktu itu terjadinya suatu hukuman malapetaka, di mana air bah yang harus diberikan oleh Allah oleh karena kejahatan, keberdosan umat manusia pada waktu itu, tetapi Nuh dan isi rumahnya diselamatkan. Haleluya, Bapak Saudara kekasih Tuhan. Sehingga tentu pada bagian firman Tuhan yang lalu tentu berbicara tentang ada 3 hal di sana. Mesbah itu kenapa harus dibuat dan mereka lakukan itu semua? Karena Nuh merasa dan meyakini dan imannya bahwa hanya Allah itulah menjadi pokok keselamatan. Bukti adalah dia dan seisi rumahnya menjadi orang yang dilayakkan Tuhan untuk melanjutkan generasi keturunan seterusnya manusia yang ada di dalam dunia ini. Yang kemudian nubuatan-nubuatan pengenapan itu datang kepada Yesus Kristus, anak tunggal Allah, satu-satunya dipersembahkan di dalam dunia sebagai satu pemberian yang istimewa dan sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan. Dan kemudian Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, pada juga bagian itu bahwa yang kedua adalah karena Allah lebih duluan mengasihi saya dan saudara. Contoh adalah Abraham. Allah lebih duluan memanggil dia, bukan dia datang. Dia datang kepada Allah. Dia dari latar belakang yang hidup keluarga yang dahulu kampung halaman yang penyembahan berhala. Tetapi karena anugerah Allah, dia dipanggil keluar dan kemudian Allah menampakkan diri dia. Sehingga wujud komitmen imannya kepada Allah, dia membangun mesbah. Yang ketiga adalah dengan membangun mesbah adalah supaya dia membangun hubungan karib erat dengan Allah. Dia terus memanggil nama Allah. Yang kemudian Bapak Saudara katakan bahwa dari mesbah inilah yang kemudian merupakan miniatur ataupun satu bentuk mulai rintisnya gereja kecil, tempat doa kecil, kemah Allah, rumah Allah, gereja di masa kini. Yang kemudian kita punya gereja menteri dan lain sebagainya. Mulai berangkat, yang saya mau katakan bahwa berangkat daripada mesbah-mesbah ini. Sehingga demikian Bapak Saudara kekasih Tuhan, yang pentingnya saya katakan bahwa yang lalu bahwa pentingnya mesbah pribadi, pentingnya mesbah keluarga yang luar biasa, supaya apa? Di dalam kehidupan kita ada salom Allah, ada persekutuan kita dengan Allah, wujud mengandalkan Tuhan Allah, iman kita karena Dia telah mempersembahkan anak tunggalnya kepada dunia ini di masa perjanjian baru, masa anugerah menuju kepada akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Bapak Saudara kekasih Tuhan, puji Tuhan, saat ini dengan sesuai dengan tema di dalam mesbah doa dan juga saya tambah dengan renungan ini, maka kita masuk dalam satu tema, yaitu persembahan yang berkenan kepada Allah mendatangkan berkat. Maka kita baca di sini dari Kejadian 8 ayat yang ke-21.
Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Sebelumnya ayat 20 mengatakan di sini, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Haleluya. Nuh datang dia mendirikan mezbah itu, dan di atas mezbah itu dia membawa setiap hewan, binatang, burung yang tidak haram, atau yang kita kenal sekarang tidak, atau yang sifatnya yang tidak halal. Yang halal yang dibawa, yang terbaik yang dibawa. Yang kemudian pada waktu yang lalu tentu sudah disampaikan bahwa yang tidak bercacat celah, yang kemudian secara ikhlas, yang kemudian tidak secara terpaksa, tapi sesuai dengan apa yang ada pada kita, itu pemberian yang menyenangkan hati Allah. Ini yang kemudian di sini jawaban Allah. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saya lanjut ke ayat 9, pasal 9 ayat yang pertama. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Haleluya. Karena persembahan itu menyenangkan hati Allah, persembahan yang berkenan kepada Allah, yang tadi dari hewan-hewan, yang tadi dari burung-burung yang tidak haram atau yang tidak halal, ataupun yang halal diberikan, yang baik yang diberikan, menyenangkan hati Allah, membuat hati Allah senang. Yang kemudian di sini Allah memberkati karena ada mezbah di situ, yang kemudian digunakan sebagai tempat untuk mereka memuji menyembah Allah, tempat untuk mereka dapat bergaul dengan Allah, tempat untuk mereka datang untuk membangun iman mereka dengan Allah, memperatai hidup mereka dengan Tuhan, bersyukur atas kepemimpinan Tuhan. Mereka membawa pemberian yang kemudian menyenangkan hati Allah. Maka kemudian tema yang berkata demikian, persembahan yang berkenan kepada Allah mendatangkan berkat. Haleluya. Bapak saudara yang lalu saya singgung begini. Saya katakan begini, apa yang dialami juga oleh Abraham, salah seorang tokoh yang kemudian Allah pakai dia sebagai bapa segala orang yang percaya. Dia kemudian wujud nyatakan semua itu oleh karena Allah lebih duluan memberikan anugerah bagi dia. Lewat di mana Allah memanggil dia untuk keluar dari tempat yang tadinya penyembahan berhala yang tidak mengenal Allah, keluar kepada suatu tempat yang tidak dia ketahui, tetapi karena imannya dia percaya, maka dia pergi, dan bukti adalah dia mendirikan mezbah. Ini adalah masa perjanjian lama. Masa perjanjian baru, maka kita mengimani dan kita boleh dapat diyakinkan di situ bahwa persembahan yang Allah berikan adalah persembahan yang sempurna, yang utuh, persembahan yang saya sering katakan adalah termulia, terbesar, dan luar biasa bagi dunia, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Anak Allah, Anak Tunggal Allah. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah lebih duluan memberi dan menyatakan itu. Dalam khotbah-khotbah saya yang lalu, saya mengatakan begini, ada 3 hal besar dari persembahan Allah ataupun anugerah Allah atau kasih karunia Allah itu, yaitu Yesus Kristus diberikan bagi dunia ini, anak tunggal Allah dipersembahkan, yaitu karena kebutuhan. Allah tahu bahwa ini satu kebutuhan, kalau tidak dipersembahkan, maka dunia ini akan lenyap, mati, binasa. Setiap orang ataupun mungkin orang percaya juga tidak akan punya suatu atau hilang pengharapan, tidak memiliki satu jalan yang pasti untuk menuju kepada surga, dan tentu tidak bisa sampai ataupun katakanlah tidak bisa memiliki suatu iman yang pasti. Tetapi karena kebutuhan, Allah memberi
persembahan itu, yaitu anak tunggalnya, diberikan kepada dunia ini. Hal yang kedua adalah pemberian Allah, persembahan Allah, anugerah Allah, kasih karunia secara cuma-cuma, tanpa melihat saya dan saudara baik atau tidak, tanpa melihat saya dan saudara punya jabatan dan tidak punya jabatan, tanpa melihat kaya atau miskin, tanpa melihat kita punya kemuliaan, keagungan dan kemuliaan dan sebagainya. Allah memberikan secara cuma-cuma karena Dia pemegang kendali dan otoritas. Dia berikan anaknya yang tunggal kepada dunia ini untuk menjadi jalan bagi keselamatan dunia. Lewat Yesus Kristus harus menderita dan disalibkan di sana. Haleluya. Bapak-bapak saudara kekasih Tuhan, di suasana minggu-minggu Prapaskah, tentu kita ada dalam suasana iman kita pada Yesus Tuhan yang adalah persembahan yang terbesar, termulia yang Allah berikan bagi kita. Yang ketiga adalah dari anugerah pemberian kasih karunia Allah itu adalah di mana Allah memberi persembahan karena belas kasihan kepada kita sebagai umat dan orang percaya. Haleluya. Bagi setiap yang percaya, pemberian Allah itu secara tadi karena kebutuhan, kedua karena cuma-cuma, yang ketiga adalah karena belas kasihan. Dia belas kasihan, prihatin, karena kalau tidak maka tentu kita mengalami sesuatu yang namanya murka, kebinasaan. Tetapi karena Dia ada kebutuhan, ada pemberian secara cuma-cuma, dan karena belas kasihan. Dengan tujuan supaya apa? Kita percaya. Sebagaimana tadi firman, barang siapa yang percaya, dia tidak akan binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Bapak-bapak saudara kasih Tuhan, sehingga pada waktu yang lalu saya ada singgung atau saya sampaikan di dalam kitab Roma 12 ayat yang pertama, Roma 12 ayat yang pertama, saya membacakan lagi bagi kita semua. Kitab Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Yang tadi pada perjanjian lama, yang saya sudah singgung waktu yang lalu, adalah mezbah itu tempat di mana mereka atau Nuh dan Abraham dan lain sebagainya datang dan memberikan pemberian-pemberian yang tidak haram, pemberian-pemberian yang kudus, yang tak bercacat, untuk bagaimana menyenangkan hati Allah, untuk wujud bahwa mengandalkan Allah, karena Allah lebih duluan mengasihi kita, mengasihi mereka dan semua, maka mereka datang memberi dengan pemberian. Itu merupakan lambang daripada pengorbanan Yesus, persembahan Allah yang Allah berikan bagi dunia, yang tadi Yohanes 3 ayat 16. Pada konteks di mana perjanjian baru ataupun masa anugerah kita, masa di akhir zaman ini, maka adalah persembahan tubuh yang kudus, yang tak bercacat, yang berkenan di hadapan Allah. Itulah ibadah yang sejati. Itulah ibadah kita yang sejati. Karena Yesus Kristus telah dipersembahkan di atas kayu salib. Pemberian secara karena kebutuhan, Allah punya maksud rencana supaya umat manusia harus kembali kepada Allah. Allah memberikan secara cuma-cuma, kemudian Allah memberikan, menghadiahkan, mempersembahkan karena belas kasihan. Haleluya, Bapak saudara kasih Tuhan. Sehingga kita sebagai umat percaya adalah bagaimana mempersembahkan hidup dan diri kita yang baik, yang berkenan, yang tak bercacat. Kaitan dengan konteks bacaan kita di dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22, dan juga dalam Kejadian pasal 9 ayat yang pertama tadi, tentu bahwa kalau misalnya contoh Nuh datang hanya mempersembahkan, kalau Allah hanya melihat itu persembahan saja tanpa melihat pribadi Nuh, maka persembahan itu tentu tidak akan berkenan. Tetapi karena Alkitab mencatat bahwa Nuh didapati tak bercacat celah di hadapan Allah, Nuh hidup berkali-kali dengan Allah, maka kaitan dengan persembahan dia yang dia membangun mezbah itu, maka ini menjadi satu hal yang sempurna, sesuatu hal yang berkenan, yang menyenangkan hati Allah, yang kemudian mendatangkan berkat. Pada bagian firman Tuhan lain juga berkata demikian, bahwa di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, 2 Korintus 9 ayat yang ke-7,
hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Pemberian tadi, tubuh kita sebagai persembahan ibadah yang sejati, tak bercacat celah, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah, yang menyenangkan hati Allah. Karena yang tadi, Yesus Kristus telah dipersembahkan oleh Allah sebagai persembahan yang sempurna, yang utuh, yang mulia, yang kudus, yang terbesar di atas kayu salib. Karena tadi kasihnya kepada dunia ini. Haleluya. Bapak saudara kekasih Tuhan, sehingga di sini adalah kita juga dalam kaitan dengan secara tubuh kita menyerahkan hidup ini karena anugerah Allah, tetapi secara material berbicara tentang pada kaitan dengan firman Tuhan ini, bahwa persembahan yang tentu secara ikhlas, tidak terpaksa, tidak dengan karena sedih. Bagaimana firman Tuhan juga berkata bahwa sesuai dengan kemampuan apa ada kita. Contohnya begini Bapak Mama, kalau kita ketemu sekarang contohnya di budaya-budaya kita, karena misalnya saya perasaan, karena misalnya katakanlah ada suatu kedukaan, ataupun karena acara mau proses pernikahan, ataupun kumpul keluarga, sering orang datang dengan karena gengsi. Padahal saya punya kemampuan hanya demikian, tetapi demi untuk gengsi, demi untuk karena situasi, karena demi martabat, kita kadang-kadang demi semua itu kita utang. Kadang-kadang orang harus datang bawa kerbau, demi karena di sana pihak sana yang di kiri kanan bawa dengan pemberian yang luar biasa, yang mewah-mewah, sedangkan kalau dia pergi dia orang bilang dengan apa adanya, yang kecil-kecil, mungkin ini kurang selevel. Maka apa? Kadang-kadang ini diberikan secara terpaksa. Contoh, orang bawa secara terpaksa, dia harus utang sana sini, dia bawa dengan semua pemberian supaya apa? Ini mungkin menyenangkan sang keluarga yang datang yang punya acara ini. Ini sesuatu hal yang kadang-kadang membuat secara terpaksa, dan ini sesuatu hal yang kemudian timbullah kemudian hari adalah beban utang-utang dan lain sebagainya, beban hidup. Ini sesuatu hal yang sama dengan secara terpaksa ataupun tidak sesuai dengan apa yang ada pada kita. Padahal firman Tuhan berkata bahwa hendaklah engkau memberi itu sesuai dengan apa yang ada padamu. Tuhan Yesus kasih contoh di dalam bait Allah. Ada dua orang di situ. Ada orang kaya yang datang, dia memberi persembahan. Dia di depan banyak orang, dia harus datang dengan bawa dia punya uang, dia kasih tunjuk begini. Mungkin ya katakanlah ini lembaran-lembaran yang mungkin orang bilang miliaran, ataupun katakanlah yang luar biasa, juta-juta dia taruh, ditunjuk. Mungkin supaya dilihat orang, taruh demikian di persembahan. Kemudian datang seorang janda yang datang dengan kesedihan, dengan ikhlas, dia memberi dari apa yang ada pada dia, yang tidak punya nilai, yang mungkin di pandangan manusia. Tetapi dari dua sosok ataupun pribadi ini, maka Tuhan Yesus berkata, yang pantas, yang berkenan di hadapan Allah lah pemberian si janda itu, pemberian orang miskin itu. Karena apa? Dia punya pemberian dari apa yang ada pada diri dia, dan apa yang dia sanggupi, dan kemudian secara ikhlas, dan dia datang tentu dengan sukacita atau dengan sukarela. Karena itu pemberian yang sukacita, yang ikhlas, yang berkenan, itu yang mendatangkan berkat. Yang kemudian kita kembali pada konteks bacaan kita di dalam Kejadian, tentang kisah tentang persembahan Nuh itu, maka pasal 9 ayat pertama dikatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, serta penuhilah bumi. Haleluya. Karena di situ ada mesbah yang mereka bangun sebagai wujud komitmen iman, karena kepemimpinan Tuhan, karena keselamatan yang Tuhan beri, dan karena supaya mereka hidup bergaul dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Juga di dalamnya ada persembahan yang ikhlas, yang penuh dengan sukacita. Karena Alkitab mencatat pribadi Nuh adalah pribadi yang tidak bercacat celah. Mau menggambarkan dia ikhlas, dia penuh dengan sukacita, dia penuh dengan pemberian yang apa ada yang pada dia, dia memberikan, mempersembahkan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kemudian di sini yang dikatakan Alkitab bahwa hewan, burung, binatang yang dipersembahkan adalah yang tidak haram, yang berkenan, luar biasa. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, haleluya. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, itu yang kemudian di era kita, di masa perjanjian baru, di masa anugerah ini, tentu kita punya iman kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus sebagai persembahan yang termulia, yang terbesar, yang luar biasa, teragung yang ada, yang sudah dibuktikan di atas kayu salib.
yang telah menyatakan itu, bahwa itulah kasih terbesar yang Tuhan nyatakan bagi dunia. Kita untuk boleh memperoleh berkat anugerah, maka sebagaimana tema bahwa kita memberi persembahan yang berkenan kepada Allah mendatangkan berkat. Haleluya. Bapak Mama Saudara Kekasih, tidak seperti yang tadi contoh ilustrasi tadi, bahwa karena demikian terpaksa, demikian harga diri, maka kita datang dan akhirnya utang piutang dan lain sebagainya, menimbulkan pada akhirnya kita sendiri akan kewalan kemudian hari dan lain sebagainya. Ini contoh. Bapak Mama Saudara Kekasih Tuhan, dalam situasi ini tentu bahwa kita juga diajak untuk bagaimana memberi satu persembahan yang berkenan. Persembahan yang berkenan mungkin bisa dalam begini, dalam konteks pelayanan pemberitaan. Saya ikhlas untuk melayani, memberitakan seperti saat dalam mesbah dan pelayanan pemberitaan dan khotbah. Para hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan, pendeta dan semua yang tergerak untuk melayani. Tentu dengan tidak suatu motivasi supaya kemudian saya dikenal, kemudian motivasi supaya orang memuji-muji saya dan lain sebagainya, supaya katakanlah orang bisa, supaya saya ini bisa ditonton dan lain sebagainya, diagungkan. Tidak demikian. Kalau itu yang motivasi, maka motivasi kita adalah motivasi yang tidak berkenan. Tetapi saya memberitakan, menyampaikan firman Tuhan, kabar keselamatan ini kepada dunia, supaya dunia melihat bahwa oh betapa luar biasanya Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus yang telah dipersembahkan. Dialah satu-satunya juru selamat bagi dunia. Maka itu satu pemberitaan kesaksian, satu panggilan murni, karena Allah telah duluan memberi persembahan yang luar biasa bagi kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan. Juga jabatan-jabatan kita dalam jabatan-jabatan apapun itu, di perusahaan, di bisnis, di usaha-usaha kita, ataupun jabatan pemerintahan dan sebagainya, kita memberi persembahan dalam bentuk wujud jabatan pelayanan. Sehingga Bapak Mama Saudara Kekasih Tuhan, kita ketemu setiap kali orang mau dilantik ataupun menerima sumpah jabatan, maka setelah itu diwawancara, maka dia bilang begini, ini adalah amanah yang Tuhan beri, maka aku siap untuk melakukannya. Haleluya. Ini amanah, pemberian, maka aku harus lakukan. Pemberian daripada Allah, amanah daripada Allah. Banyak kita lihat contoh terjadi penyimpangan dan lain sebagainya. Ini yang perlu harus kita introspeksi diri. Persembahan yang berkenan dalam jabatan dan pelayanan itu persembahan yang Tuhan izinkan dan Tuhan mau. Semua kita buat, kita lakukan. Konteks bacaan kita dan semua ini kadang-kadang orang banyak memahami secara keliru. Contoh, orang karena Nuh mempersembahkan yang pemberian-pemberian, membangun mesbah dan lain sebagainya dengan suasana yang berbeda waktu itu. Sekarang contoh, banyak situasi-situasi ini orang datang memberi persembahan yang kira dengan contoh ke batu-batu besar, pohon-pohon besar, dengan tujuan katanya ritual. Dan salah satu contoh aneh saya ketemu adalah orang membangun dengan misalnya supaya tujuan wabah corona yang saat ini mendunia ini bisa lari. Masa dengan persembahan saya ke batu besar, pohon besar, datang haleluya untuk semua supaya katakanlah usir, minta untuk usir ini wabah corona dan sebagainya. Tidak akan bisa. Itu yang keliru, yang salah. Orang mengartikan salah akan kebenaran firman Tuhan. Ini yang keliru dan salah. Di sini konteksnya adalah Nuh datang mempersembahkan, membangun mesbah, membawa pemberian-pemberian, menyenangkan hati Allah, dan mau supaya wujud iman mengandalkan Allah dengan persembahan yang berkenan, yang tidak bercacat celah. Sebagaimana dalam catatan firman Tuhan yang kemudian menyatakan di era kita, di zaman perjanjian baru, di masa anugerah ini. Bapak Saudara Kekasih Tuhan, dalam konteks sebagian firman Tuhan ini kita belajar tentang bagaimana memberi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dengan hati yang ikhlas, dengan penuh sukacita, tanpa ada paksaan, memberi dengan sesuatu yang sesuai dengan apa ada pada kita, dan itu menyenangkan hati Tuhan dan berkenanan. Pasti kita diberkati. Sebagai wujud iman kita adalah pemberian terbesar Allah itu telah dinyatakan lewat Yesus Kristus yang telah dipersembahkan di atas kayu salib. Pemberian yang istimewa yang sangat luar biasa. Sehingga itu yang akan membawa kita untuk kita terus diberkati. Terima kasih Bapak Mama Saudara Kekasih Tuhan, dalam bagian ini, dalam suasana ini tentu hal yang saya sampaikan ini tentu penuh dengan keterbatasan. Tapi saya percaya bahwa setiap hamba-hamba Tuhan yang punya hikmat marifat yang Allah beri bagi mereka, semua kita saling memperlengkapi. Sehingga di dalam suasana ini, mari kita boleh masuk di dalam suatu mesbah doa, mesbah di mana kita membawa hati dan hidup kita untuk memuliakan Tuhan, di mana kita juga dalam suasana ini kita juga tidak kehilangan kasih kita untuk bagaimana kita memberi yang terbaik untuk hati Tuhan, menyenangkan hati Allah, supaya kita diberkati dan kita mengalami damai sejahtera, sukacita dan berkat kepada kita melakukan kepada orang-orang yang layak dan pantas untuk menerima, kepada semua ruang-ruang yang ada, supaya di situ nama Tuhan dipermuliakan.
Tuhan, Bapak, Mama, Saudara keseluruhan, sampai di sini dan mari kita akan berdoa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, di hadapan hadiratmu kami ada, dan kami boleh bersyukur atas segala bagian firman Tuhan di dalam kemah ataupun di dalam mesbah doa ini Tuhan. Dalam renungan firman Tuhan ini, mari Tuhan berkati akan menjadi berkat ya Tuhan bagi kami semua, dan Allah berkuasa bagi kami untuk kemudian kami diberikan satu hati, satu hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Boleh kami tahu, iman kami percaya kepada Yesus yang telah dipersembahkan oleh Allah sebagai pemberian yang luar biasa, yang mulia, yang agung, yaitu dengan dirinya dipersembahkan di atas kayu salib, rela mati di sana. Dan terima kasih, mari Tuhan, biarlah dalam bagian firman kontes ini kami belajar tentang kisah pada saat perjalanan iman daripada Nuh, Abraham, dan lain sebagainya, perjanjian lama Tuhan, di mana mereka begitu mengandalkan Tuhan yang sungguh-sungguh, membangun mesbah, membangun kemah doa, memberi hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang berkenan, yang tidak bercacat celah. Semua itu menyatakan tentang bagian daripada lambang pengorbanan daripada Yesus Kristus. Tapi masa perjanjian pada masa anugerah ini adalah satu hal yang real nyata yang Tuhan telah berikan bagi kami, yaitu persembahan daripada tubuh dan darah Yesus Kristus yang telah dipersembahkan di atas kayu salib bagi dunia. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga atas segala sesuatu yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Mari Tuhan, dalam nama Yesus dalam suasana ini, aku berdoa Tuhan di dalam nama-Mu Yesus, bagi setiap saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan, yang sedang mengalami berbagai macam persoalan hidup Tuhan, dimanapun Tuhan mereka berada ya Allah, hamba pun mengalami yang sama. Tapi kami percaya dalam nama Yesus bahwa Tuhan Yesus yang setia, yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan seterusnya. Dalam nama Yesus menjangkau setiap hati yang saat ini gundah gulana, hati yang saat ini mengalami kebimbangan dan keresahan, hati yang saat ini mengalami suasana oleh karena Tuhan dampak daripada bencana ini Tuhan, yang memporak-poranda setiap tatanan kehidupan yang ada Tuhan, yang dimana Tuhan mengganggu, mengusik setiap keberadaan kehidupan kami, dimana rumah tangga yang aman diaman kehancuran dan sebagainya. Oh Tuhan, curahkan rahmat kuasa-Mu, teguhkan setiap hati pribadi untuk teguh kuat di dalam kehidupan komitmen dengan Tuhan yang sungguh-sungguh, karena Yesus duluan telah dipersembahkan di atas kayu salib. Maka itu jaminan keselamatan, dan Yesus pasti hadir dan selalu hadir di tengah kehidupan kami. Dan Tuhan, curahkan Roh-Mu, nyatakan itu dalam setiap saudara kami, teguhkan setiap hati yang pada saat ini lesu, dan kuatkan hati yang saat ini lesu lemah. Dan Tuhan, tolong di sana, jamah Roh-Mu. Saat ini kalian terkapar virus corona di mana tempat, di rumah sakit, di rumah isolasi dan lain sebagainya. Dan juga Tuhan Allah benar-benar, Tuhan tolong di sana dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus dia merasakan urapan dan kuasa Allah, dia merasakan jemaat Tuhan, dia merasakan tangan Tuhan itu berkuasa mengangkat, mencabut, melepaskan, menyembuhkan bahkan sakit penyakit yang lain, bahkan juga virus di ternak-ternak Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, dia mengalami berbagai macam pemulihan, dan para peternak, orang-orang yang punya usaha demikian, mereka dipulihkan kembali. Tapi yang penting adalah bagaimana dia mempersembahkan hidup pribadinya yang berkenan di hadapan Tuhan, dan mau hidup untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, hanya Tuhan menjadi pokok sandaran andalan dalam hidup dan pergumulannya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap kehidupan ada situasi dalam wabah ini, terhadap situasi bisnis, usaha, dan juga perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, dan juga banyak di rumah di PHK sana sini. Banyak Tuhan dalam di kalangan instansi pemerintah juga mengalami kelangan perekonomian yang terganggu. Tuhan tolong jamah setiap kehidupan ini Tuhan. Kalau ada setiap keberadaan sekali, ampuni kami. Ada roh pertobatan sana sini, ada pemulihan sana sini, dan bangsa ini dijaga, dilindungi. Tuhan tolong supaya biarlah badai ini cepat berlalu, badai ini terangkat dalam nama Yesus Tuhan kami. Tuhan tolong damai Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Tuhan tolong jamah dan kuatkan, teguhkan iman percaya kami semua. Berkati Presiden kami Jokowi Maruf Amin, Presiden Parlemen, Lembaga Tertinggi Negara, Polri dan TNI, bahkan seluruh elemen swasta, BPN, seluruh penanganan mereka, segala program diberkati, dikuduskan. Semua upaya-upaya yang dilakukan bersinergi dengan pihak-pihak di tingkat provinsi, kabupaten, kota, Tuhan campur tangan supaya semua itu boleh dapat terlewati, boleh terlaksana yang baik. Tuhan tolong dalam nama Yesus semua yang dilakukan berketat protokol kesehatan, seluruh penanganan sampai dengan vaksin, Tuhan kuduskan dengan nama-Mu dalam nama Yesus, supaya itu memberikan satu bagian pelayanan. Tuhan, kami butuh intervensi-Mu di dalam nama Yesus atas negeri bangsa ini.
Kristen, dan lindungi Tuhan semua yang ada roh-roh perceraian semua kami batalkan dalam nama Yesus, dan Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih setiamu Tuhan. Biarlah kami masuk dalam suasana prapaskah ini dengan suatu suasana iman dan percaya bahwa kalau Tuhan Yesus telah rela mati di atas kayu salib, maka kami percaya Tuhan juga yang pasti akan menuntun, menjaga, melindungi kami dari setiap situasi yang ada dan membawa kami sama-sama